Halo, kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, kita akan memasuki Pekan Suci. Maka tema besar pembahasan dalam Cerita Mogan kali ini adalah sebuah persiapan katekese mengenai Minggu Palma. Teman-teman yang terkasih, kalau kita masih melihat dan mengingat, Paus Fransiskus pernah mengatakan, tidak ada Tuhan yang lain selain Yesus, Raja Keadilan, Raja Belas Kasih, dan juga Raja Damai. Kita akan mulai. Ada apa sih di hari itu? Minggu Palma itu adalah awal dari Pekan Suci. Pekan Suci sendiri adalah pekan di mana kita seharusnya tidak melupakan Tuhan. Ia telah menyerahkan nyawanya bagi kita agar kita hidup kekal. Maka kita patut melalui pekan ini sebagai pekan yang lain daripada yang lainnya. Sebagai pekan yang sungguh-sungguh suci. Secara khusus pada Minggu Palma, inilah pengenangan iman ketika Yesus, guru kita, memasuki kota Yerusalem dengan jaya. Teman-teman, di masa yang silam, para raja mempunyai kebiasaan untuk setiap tahunnya mengunjungi berbagai desa dan kota di wilayah kerajaannya. Kunjungan seperti itu dalam bahasa Yunani disebut epifani. Mereka mengadakan sidang dan juga bertindak sebagai hakim serta menjatuhkan vonis atau hukuman. Mereka juga mengumumkan peraturan-peraturan serta memungut pajak. Sebagai kunjungan epifani itu bersifat damai. Sementara sebagian lain lagi lebih menyerupai sebuah perang. Maka kita perhatikan, raja di Thailand itu memasuki kota dengan menaiki gajah. Sedangkan raja di Jawa memasuki kota dengan menaiki kuda. Tetapi Yesus, guru kita, sang Raja Damai, memasuki kota dengan menunggang keledai. Di sini Yesus bermaksud menyampaikan dua pesan yang jelas kepada rakyat Yerusalem. Yang pertama, bahwa ia adalah seorang raja. Dan yang kedua adalah bahwa ia bermaksud mendamaikan, membawa damai sejahtera bagi semua orang. Yesus sendiri datang dari Bukit Zaitun, persisnya di sebuah tempat bernama Betfage. Lalu ia menuju lembah Kidron di sebelah timur Bait Allah. Dan perjalanan yang harus ditempuhnya menurun dan curam. Selain jalanan di situ sempit dan juga kotor, hujan musim semi telah membuat jalanan menjadi sangat licin. Orang-orang yang bersorak-sorai menyambut Yesus menebarkan ranting-ranting dan pakaian mereka di jalan, supaya keledai Yesus tidak tergelincir. Sementara Yesus menuruni bukit, khalayak ramai meneriakkan, "Hosana, Hosana!" Dalam bahasa Ibrani artinya, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Sebagai sebuah informasi tambahan, tempat yang secara tradisional disebut Betfage, kini berdiri sebuah biara Fransiskan serta sebuah kapel. Menurut laporan peziarah pada abad 14, di tempat itulah Yesus berbicara dengan Marta dan Maria setelah ia datang ke situ untuk membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal 4 hari lamanya. Maka sejak abad ke-12, perarakan Minggu Palma dimulai dari tempat itu. Perarakan itu selanjutnya menuruni Bukit Zaitun, lalu Taman Getsemani, lalu Gerbang Singa, dan berakhir di Gereja Santa Ana. Di atas altar utama gereja Betfage sekarang dapat disaksikan sebuah fresko yang menggambarkan meriahnya Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa minggu ini disebut Minggu Palma? Teman-teman, hanya Yohanes satu-satunya penginjil yang menyebutkan bahwa ranting-ranting yang mereka gunakan adalah dari pohon palma. Matius serta Markus hanya menyebutkan ranting-ranting saja. Lukas malahan tidak menyinggung soal ranting sama sekali. Ia hanya mengatakan bahwa orang banyak kalayak ramai menghamparkan pakaian mereka di jalan. Di beberapa negara Eropa, umat merayakan hari Minggu Palma dengan menggunakan ranting pohon willow atau ranting pohon sejenis. Karena memang apa? Karena memang pohon palma jarang dijumpai di sana. Beberapa orang menganyam 3 lembar daun palma atau lebih untuk dijadikan salib atau mahkota duri. Tahun depan daun-daun palma yang telah diberkati pada perayaan hari Minggu Palma itu akan dibakar menjadi abu untuk dipergunakan dalam perayaan Rabu Abu pada tahun selanjutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai persiapan, mengapa ada pembacaan kisah sengsara Yesus Kristus? Teman-teman, Minggu Palma sebagai pembukaan Pekan Suci disebut juga Minggu mengenangkan sengsara Tuhan. Sebab apa? Sebab pada hari itu akan dibacakan kisah tentang hari-hari terakhir kehidupan Yesus di dunia, yang dikenal sebagai kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal ini kerap kita kenal sebagai Passio. Sedangkan Passio sendiri berasal dari passio, bahasa Latin, yaitu suatu perasaan yang amat kuat serta mendalam. Yesus sungguh-sungguh merasakan sakit yang amat menyiksa. Penderitaan tubuhnya jauh lebih besar dari yang dapat ditanggung manusia manapun. Penderitaan batinnya, sejak ditinggalkan oleh para sahabatnya hingga cercaan serta hinaan dari mereka yang hendak diselamatkannya, lebih dahsyat dari yang dapat kita bayangkan. Jadi, ketika kita mendengarkan kisah sengsaranya, sebenarnya kita diajak ikut masuk dalam suasana penderitaannya. Passio sendiri biasanya dibacakan oleh 3 orang lektor. Dan kita juga akan mendengarkan kisah yang sama pada hari Kamis Putih dan Jumat Agung. Itu yang ketiga. Yang keempat, lalu inspirasi apa yang bisa kita ambil? Inspirasi sederhana. Teman-teman yang terkasih, pada hari Minggu Palma kita biasanya memperoleh 2 inspirasi. Pertama, khotbah singkat ketika di luar pintu gereja. Kedua, ketika kita selesai mendengarkan Passio di dalam gereja. Maka untuk inspirasi yang pertama, mungkin baiklah kita kembali mengetahui arti kota Yerusalem. Kota yang dimasuki Yesus pada Minggu Palma ini. Yerusalem kerap juga disebut sebagai Darussalam atau kota Sion, yang berarti kota damai. Di dalam peta, Yerusalem bahkan dianggap sebagai kota yang paling terkenal di dunia. Karen Armstrong menyebut Yerusalem sebagai kota 3 agama, 1 Tuhan. Mengapa? Karena di sanalah hidup dan berkembang 3 agama monoteis besar yang sebenarnya juga merupakan satu keluarga besar umat Allah yang semestinya penuh dengan kedamaian. Ada Islam dengan Masjid Al-Aqsa, ada Yahudi dengan tembok ratapan, dan ada juga agama Kristiani dengan Taman Getsemani dan gereja makam suci di Kalvari. Bagi banyak orang beriman, Yerusalem kerap disebut sebagai pintu gerbang menuju surga. Maka dalam Mazmur 122 dikatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami ada di depan pintu gerbangmu, hai
Yerusalem. Dan di kota Yerusalem inilah jelas terdapat banyak warisan sejarah, semacam historiografi agama-agama monoteis. Sebagai contoh, teman-teman, di Yerusalem terdapat Bukit Moria, tempat Abraham, bapa orang beriman, mengorbankan Ishak anaknya. Juga Raja Daud pernah menetap juga di Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan Israel. Raja Salomo, anaknya Daud, juga pernah membangun bait suci kediaman Allah di kota ini. Bagi banyak orang Islam, Yerusalem juga diyakini sebagai tempat naiknya Muhammad ke surga. Tempat inspirasi bagi banyak nabi, bagi banyak seniman, bagi banyak penyair dan juga ilmuwan. Yerusalem adalah salah satu dari kota tersuci bagi mereka, selain Mekah dan juga Madinah. Bagi umat Kristiani sendiri, Yesus banyak mengajar, disengsarakan, wafat disalib, dan bangkit di kota Yerusalem ini. Nah, kalau begitu, sebenarnya kita pun diajak memasuki pekan suci dengan membawa Yerusalem di hati kita masing-masing. Ya, kota damai itu tinggal dan hidup di dalam hati kita. Itu sebabnya, baiklah jika semua umat beriman bertobat dan menerima sakramen pengakuan dosa. Karena bukankah damai itu sendiri bisa bermakna dengan Allah maka akan indah? Itu inspirasi sederhana yang pertama. Lalu yang kedua, inspirasi yang sederhana adalah baiklah kita mengingat tentang figur keledai. Mengapa Yesus memilih keledai padahal banyak hewan lain yang juga sama baiknya? Sebut saja gajah. Kita bisa mengungkapkan sebuah singkatan gagah menjelajah gitu ya. Atau kuda, kuat dan tak bernoda. Angsa, anggun dan tak berdosa. Atau kelinci, kecil, lincah dan suci. Bahkan juga semut, setia dan imut-imut pastinya. Secara sederhana, keledai sebenarnya mau mengajak kita memiliki 3 sikap dasar dalam memasuki pekan suci. Apa itu? Kita bisa dalam kerangka katanya keledai. Kita diminta untuk memiliki sikap kerendahan hati. Kita diajak untuk memiliki sikap lemah lembut dan juga dai. Kita diajak untuk memiliki sikap daya tahan yang kuat. Maka teman-teman, sekilas sederhana katekese sebuah persiapan Minggu Palma. Semoga dapat membantu Anda memasuki Minggu Palma, di mana dimulainya pekan suci tahun 2021 ini. Semoga juga Anda menjadikan pekan ini menjadi pekan yang baik untuk Anda mengalami pertobatan. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya yang tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Salam.